Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya sendiri bisa menceritakan pengalaman saya dalam membangun bisnis. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, biasa dipanggil Rizka, dengan NIM 2012-2220. Oke, sebelum perkenalan, yang saya hormati Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah Edupreneurship atau kewirausahaan kelas B. Oke, di sini saya akan sedikit menceritakan perjalanan saya dalam membangun sebuah bisnis. Dulu waktu saya SMP kelas berapa? Kelas 2. Kalau nggak salah umur saya itu berapa ya? 14 mungkin, 14. Berapa lupa. Dulu saya itu awalnya nggak ngapa-ngapain, cuman di rumah. Pergi sekolah pulang, terus pergi lagi buat sekolah terus pulang gitu aja. Karena gitu-gitu terus kok sumpek, kayak gimana ya? Kayak ya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut bergabung dalam sebuah bisnis online shop. Dulu tuh masih terkenal sebelum adanya Shopee. Udah ada Shopee, cuman belum terlalu tenar banget. Dulu gini ceritanya. Kan awalnya aku curhat sama temanku, kok aku gabut sih gini-gini mulu, kayak nggak ada manfaatnya, pengen deh selain sekolah buat mengisi waktu luang aku, pengen gitu ada kegiatan selain ekstrakurikuler. Terus temanku itu nyaranin coba gabung aja, ikut gabung grup reseller gitu. Awalnya kan aku ragu soalnya belum ada pengalaman ya. Terus makin kesini saya pikir kok bener juga, daripada saya gabut gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk gabung ke bisnis online shop tersebut. Dulu itu awalnya itu aku terjun ke bagian fashion, entah itu ada atasan, bawahan, sampai jam tangan lah, terus sepatu dan lain-lain ya, belum gabung ke kosmetik. Saya ambil dari teman saya, dikenalin sama teman saya, ketemu bla 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 bla, cocok. Terus saya mulai promosiin. Awalnya modal berapa ya? Modal berapa ya, lupa. Modal 300-an kalau nggak salah, modal 300. Itu saya putar ya. Jadi yang awalnya orderannya masih 1, 2 sampai bisa dapetin orderan 4, 5, 6. Alhamdulillah. Setelah 4 bulan lamanya saya menjalani bisnis tersebut dengan rasa campur aduk, capek, kesel, seneng. Akhirnya saya menemukan satu apa sih namanya? Oh ya, setelah itu saya ketemu sama supplier tangan pertama nih, produknya itu kosmetik. Awalnya saya nggak terlalu tertarik ya, soalnya saya berpikir ini saya gabung di sini aja pusingnya minta ampun. Pusingnya nggak tahu pusing kenapa, mungkin pusingnya saya buat sendiri. Terus teman saya juga nyaranin lagi coba gabung ikut ke yang kosmetik gitu, soalnya kan cewek itu biasanya sukanya kosmetik. Soalnya kalau fashion kan udah beli ya udah gitu, tapi kalau kosmetik kan misalnya udah beli habis beli lagi gitu. Jadi akhirnya saya menghubungi mbaknya. Terus saya bilang, "Mbak, saya mau gabung gini."
Terus saya ke rumahnya agak ribet ya Wak, agak ribet pokoknya. Saya ke rumahnya buat bicara gini-gini. Akhirnya setelah berbincang-bincang kurang lebih 30 menit, banyak akhirnya menyetujui. Saya berhasil gabung ke grupnya. Kalau ada yang nanya mbaknya jualannya apa? Jualannya itu kayak masker. Dulu tuh nama maskernya tuh masker Queen. Masker Queen banyak produksi sendiri. Kalau nggak salah tempat produksinya itu dulu di Tegal. Oh ya, sebelum saya gabung ke kosmetik, saya menginjakan kaki di produk kosmetik. Sebelum saya gabung ke kosmetik, itu udah punya grup reseller sendiri. Jadi gini, awalnya kan aku cuma ikut orang, terus ikut gabung grupnya. Belum punya grup lagi kan, belum punya grup sendiri. Nah akhirnya kok makin kesini pelanggannya kok masih makin rame. Alhamdulillahnya cocok gitu, pada cocok sama harganya, sama produknya. Nah terus aku kayak mikir, ini kalau semisal aku buat grup sendiri, buat jadi reseller gimana gitu. Ternyata kok pada setuju, banyak yang mau gabung. Nah akhirnya itu mungkin nggak mungkin, takut mereka bosen juga ya produknya cuman gitu-gitu aja ya. Emang sih fashion itu kan banyak banget, tapi kan kalau kita jualnya cuma di fashion aja itu kayak ya gitulah, kayak flat banget. Akhirnya saya memutuskan untuk gabung di yang kosmetik itu. Terus udah deal nih, dapat harga segini, enak nih, dijual lagi. Namanya kan aku dapat dari tangan pertama, terus aku ambil untung, terus sekiranya aku ambil untungnya biar ini bawahan aku, reseller aku itu bisa dapetin untung juga. Jadi jualnya nggak terlalu mahal. Akhirnya itu aku mulai posting di grup sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu udah mulai jalan nih. Orderannya udah mulai jalan, mau nyentuh 1 bulan itu udah mulai ramai ya. Awalnya itu cuman dapat orderan paling 20, terus 15, pernah ya paling sedikit tuh cuman 5 itu 1 minggu, 5 yang kosmetik. Soalnya tiap hari enggak, 1 minggu itu aku open PO berapa kali ya, 2 kali. Jadi ready-nya itu 3 hari sekali. Ready-nya 3 hari sekali gitu. Untuk semua produknya 3 hari sekali untuk ready-nya ya. Oke, PO 3 hari ya, itu PO 3 hari. Nah, setelah 1 bulan lamanya akhirnya itu kayak orderan tuh jadi memuncak banget, dari yang awalnya dari cuma 20, 30 bisa jadi ke sampai 80 pieces. Kalau nggak salah aku tuh ngasih harga berapa ya, satu produk masker itu sekitar 8.000. Itu 8.000 udah dapetin satu produk masker ya, 8.000. Nah mungkin cocok, harganya juga nggak terlalu mahal. Maskernya juga itu buatan sendiri, produksinya di Tegal. Tadi aku udah bilang ya, banyak itu produksinya di Tegal. Nah cocok tuh, jadi harga 8.000. Yang awalnya cuma orderan 15 jadi orderan 80 sampai 100, sampai hampir menyentuh angka 200 pieces itu dalam 1 kali PO. 1 kali PO aja. Udah lumayan ya, udah dapetin banyak pelanggan, ya udah sampai aku pernah dapetin bonus apa ya, kalau nggak salah dulu apa sih, lupa. Aku dulu pernah dapetin 1 paket skincare bonus gitu, soalnya bisa mencapai omset berapa sih omsetnya dulu, lupa, pokoknya lumayan. Nah itu sampai aku dapetin 1 bonus kayak itu ini skincare. Nah terus aku dikasih tahu sama mbaknya supaya pelanggannya betah, sering-sering ngasih kayak gift gitu. Akhirnya aku ikut tuh, tak kasih gift skincare gitu, seperti itu. Lanjut. Oke lanjut, tadi durasinya nggak cukup, kita lanjut. Itu kan aku udah dikasih saran tuh sama mbaknya, disuruh ngasih gift. Nah aku juga sering ngasih gift gitu, random sih, nggak cuman skincare aja, kadang ya body care gitu,
body care, pokoknya yang cewek-cewek, soalnya kebanyakan yang gabung di aku itu cewek. Ada satu cowok cuman dia tuh nggak kuat mungkin ya, masa iya cowok jualannya masker gitu, katanya ada yang bilang gitu, dia tuh kayak curhat, kayak aku mau izin keluar, lalu kenapa kok keluar tiba-tiba, ada masalah kok? Enggak kak, aku kayak di apa, dibully kok namanya, kayak di apa sih, diece-ece, kalau bahasa Jawa ini diece-ece gitu, katanya dibilangin masa cowok jualannya skincare gitu. Akhirnya dia keluar deh. Satu grup itu isinya 35 orang. Nah 35 orang harusnya 36, 37 sama aku, 36 sama dia. Cuma dia udah keluar, jadi di grup itu mutlak resellernya ada 35. Itu 35. Aku sering kasih giftnya itu buat pemenang 1, 2, 3 yang dalam 1 bulan itu penjualan terbanyak, seperti itu. Jadi lumayan susah ya Wak, harus awalnya itu aku kayak awal benar-benar bangun bisnis tuh aku tuh kayak harus COD sana sini, soalnya kan nyari pelanggan gitu. Untungnya juga nggak terlalu banyak, soalnya kata orang tua saya kan juga punya orang tua ya. Iyalah, saya punya orang tua, terus saya konfirmasi ke mama bapak saya, katanya kalau buat awal-awal tuh jangan cari untung, cari pelanggan terlebih dahulu gitu. Akhirnya ya seperti yang disarankan sama orang tua saya nggak terlalu ambil untung banyak-banyak, yang penting insya Allah cukup seperti itu. Akhirnya sampai saya punya pelanggan yang awalnya harus COD dari sini ke sana ke sini, sampai akhirnya para reseller saya yang harus ambil ke rumah gitu. Soalnya saya kalau gini, kalau semisal mau COD di luar pasti bisa, itu minimal pembelian berapa pieces ya, berapa sih, sekitar 45 ke atas pieces. Terkadang satu orang, pernah ya ada satu orang namanya Mbak siapa sih aku lupa, dia tuh lebih tua dari saya, Mbak siapa ya, Mbak Anissa mungkin, Mbak Anissa. Dia tuh kalau sekali PO 2 kali PO itu tuh pesanannya kayak banyak banget gitu, banyak pol, bisa sampai berapa, pernah sampai 55 pieces itu dalam 1 kali PO. Sedangkan 1 minggu PO nya itu kita buka 2 kali, berarti 3 hari sekali kita COD, seperti itu. Jadi lumayan, barangkali nanti Mbak Anissa nonton, nggak mungkin soalnya ini private ya. Terus apa namanya, kan tadi yang senang-senangnya udah aku ceritain. Sekarang yang susahnya apa? Susahnya gini, dalam satu bisnis pasti kan pernah ngalamin kerugian ya. Aku tuh pernah yang di fashion, yang pertama di fashion itu ada yang pesen sampai nominal berapa sih, hampir menyentuh nominal 300 mungkin. Itu kan uang nggak banyak, soalnya modal saya juga ngepres. Dia tuh pesen apa sih, pesen kayak sepatu, terus pesen baju gitu, pokoknya banyak lah. Nah udah ready semua, tinggal COD. Dari awal tuh kayak udah ragu nih, anak diajak COD kok banyak alasan, mundur sampai 1 minggu. Akhirnya gak dibayar, dia blok kontak saya dong. Terus teman saya bilang coba di backlist kayak di post gitu, biar viral gitu. Cuman saya bilang sama orang tua saya, nggak perlu gitu-gituan, nggak usah, rezeki kan nggak akan kemana, nggak usah takut, rezeki nggak bakal ketuker. Ya udah, nggak saya backlist, padahal dalam hati itu kan pengen tapi karena saya patuh sama orang tua saya, akhirnya saya nurut. Nggak aku backlist. Itu di fashion nggak cuman 1 kali 2 kali sih, udah sering. Cuman yang paling parah itu cuman yang itu. Paling ya kadang ada yang komplain, kayak ini kok nggak sesuai sih barangnya, dari sananya nih aku pesennya ini, dari sananya aja aku pesennya misalnya baju nih, bajunya warna ini, yang dikirimnya warna ini, ukurannya ini, yang dikirimnya ukuran ini. Jadi kan bingung nih ya, bilang sama reseller saya, gimana, mereka udah nungguin lama pol, nggak lama sih 3 hari, tapi 3 hari kan lama ya. Udah nungguin selama 3 hari, pas
giliran udah ada barangnya malah nggak sesuai, kan kecewa gitu. Ada juga yang sempat kayak kecewa banget kan, soalnya katanya nggak amanah, nggak sesuai gitu, nggak sesuai, akhirnya dia out dari grup. Tapi nggak apa-apa, nanti diganti kan, ya bener diganti, dia keluar ada yang masuk lagi, dia keluar ada yang masuk lagi, seperti itu terus, muter-muter kayak gitu terus. Itu yang di fashion ya. Terus ada lagi yang bagian-bagian susahnya, jam berapa ya, jam 8 malam, setengah 9 malam itu saya bela-belain COD. Kemana itu? Ke mana sih? Ke Taman Kuripan kan nggak salah, sama bapak saya. Kebetulan bapak saya di rumah, kan dulu ceritanya bapak saya merantau ya sama ibu saya. Kebetulan bapak saya di rumah, saya minta anter jam setengah 9 tuh ke Kuripan, Taman Kuripan, cuman buat nganterin itu barang. Kalau dipikir untungnya waktu itu sama buat beli bensin lebih mahalan beli bensin. Jadi bukan untung tapi buntung. Tapi kalau kata bapak saya lagi, harus jangan cari untung, cari pelanggan terlebih dahulu gitu, cari pelanggan. Seperti itu ya guys ya. Kok nggak dijeda ini, masya Allah banget nggak ada jedanya. Jadi seperti itu bapak. Terus apa lagi ya? Oh ya ada lagi yang ke bagian itu wes. Oh iya, aku dulu tuh pernah ya ngambil, pernah banget. Ingat banget. Aku tuh dulu pernah ngambil, itu juga jualan kayak novel-novel gitu. Nah aku ngambil di tetangga kampung, dia yang nawarin terlebih dahulu. Awalnya aku ragu, kalau novel emang banyak yang mau, ternyata lumayan. Aku dapetin pesanan sampai 300.000, bukan 300 pieces novel. Satu novelnya itu harganya berapa ya, sekitar 30 ribuan. Murah ya, murah. Nah itu kan emang dari sayanya juga gini, diajak COD ya nanti, soalnya jujur aja nih uangnya itu belum pada masuk, udah tak puterin di yang bagian sini, terus sininya itu udah ready. Jadi readynya itu semuanya ready semua nih, uang kan cuman beberapa aja, nggak cukup kalau semuanya harus diambil. Nah niat saya kan gini, niat saya ini mau tak cairin, apa sih bahasanya, tak jadiin uang dulu biar jadi uang lagi. Tapi yang posisi nih yang jual novel ini nggak sabar saya undur sampai 1 minggu kalau nggak salah. Tak undur sampai 1 minggu, terus sorenya dianya udah marah-marah, udah gini udah datang ke rumah udah gitu. Sorenya akhirnya uangnya juga udah kekumpul, tak bayar. Aku bayar, udah dibayar. Terus besoknya teman saya cowok, adik kelas, dia tuh bilang gini, SS ke WA, kok namamu viral gitu, fotomu kok di blacklist sama siapa. Terus dia bilang ini sama ini akunya. Nah kaget toh, kan barangnya udah dibayar, harusnya udah selesai, udah clear, tapi kenapa tetap di blacklist. Tak SS, tak lihat barangkali kan siapa gitu. Ternyata benar tetangga saya itu, tetangga kampung lah, pokoknya kampung. Nah terus saya WA dong, saya WA nggak dibales. Saya ke rumahnya, saya bilang waktu itu aku minta antar sama nenek saya. Soalnya kalau nanti saya sendirian, nanti saya dikeroyok. Jadi karena nenek saya kan biasa ya, kalau orang tua zaman dulu kan gini pintar ngomongnya. Jadi kalau semisal nanti saya di gitu, nanti ada yang bantu, bukannya nggak gentle, cuman kan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Akhirnya saya ke rumahnya, saya bilang emosi kan, malu, bayangin aja ya muka kita kepampang, katanya aku nggak tanggung jawab, nggak bayar, nggak gini, kepampang, yang lihat tuh udah banyak, yang udah bantu share juga banyak, malu kan, malu banget. Coba bayangin aja kalau kalian yang ada di posisi saya, malunya kayak gimana. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi durasinya nggak cukup. Jadi dia tuh ngasih alasan yang nggak masuk akal banget. Katanya dia bilang gini, sebenarnya ini postingan itu udah mau aku post sebelum aku bayar, katanya sebelum saya bayar, H-1 sebelum aku bayar.
cuman nggak jadi gitu. Terus besoknya mau post, akunya bayar kan, akunya bayar. Nah pas aku ke situ dia bilang, aku juga nggak tahu kak kok tiba-tiba ke post gini gini, kan nggak masuk akal banget. Padahal post itu akun ya, akun udah rame, udah ada yang komen-komen, udah ada yang ikut, ya viralin lah gitu. Yang nggak seviral kayak seleb-seleb tuh enggak, cuman kan ya malu ya. Pokoknya ada yang nge-share, beberapa ada. Nah itu dia bilangnya kayak nggak tahu kok tiba-tiba ke post, padahal tuh akun dipegang sama dia, nggak masuk akal banget kan alasannya. Terus akhirnya aku bilang, lah ini gimana, ini mau kamu kalau enggak gini aja, aku bilang gini, kalau enggak biar adil mukamu tak posting juga biar sama-sama malu. Terus dia bilang nggak usah kak, jangan diposting, nanti katanya pelanggannya dia pada kabur gini lah. Nah terus aku nggak mau rugi dong, nggak mau rugi. Lo gimana, ini saya udah dirugikan sama anda gitu. Pelanggan saya juga ada yang out, yang nggak banyak sih, berapa cuman kan, walaupun 1, 2, 3 itu kan juga nyarinya susah payah gitu. Pencemaran nama baik juga gitu loh, jatuhnya kayak fitnah. Ya emang sih, emang tak akui, emang saya bayarnya telat, tapi kan saya tetap tanggung jawab, tak bayar full gitu. Nah terus dia bilang, kalau kayak gini aja kak, saya ganti uang aja. Loh nggak semuanya bisa dibayar dengan uang gitu, tak ganti aja kak gimana. Terus saya enggak, kalau semisal diganti pakai uang tetap dong nggak bisa mengubah nama baik saya yang udah tercemar ini. Terus dia bilang, ya terus gimana kak gitu. Terus aku mikir dong, gimana ya biar sama-sama enak. Ya nggak enak sih, biar dia juga, maksudnya biar lurus gitu masalahnya. Akhirnya aku gini, setelah berpikir secara matang, aku bilang, kalau nggak gini aja, kamu coba bikin video kayak apa sih bahasanya, kalau video oke. Aku bilang kayak, gimana kalau kamu bikin video klarifikasi gitu, ya terserah mau video atau apa, tapi sebaiknya video atau apa ya terserah, pokoknya terserah kamu, cuman lebih baik video gitu, pokoknya gitulah. Terus dianya mikir, aduh gimana ya, mungkin ya di pikiran dia, aduh gimana ya gini. Ya akhirnya setelah berdebat setengah jam kurang, ya 20 menitan lah, akhirnya kita setuju. Di situ juga ada orang tuanya dia, akhirnya sama-sama setuju dan itu dia bikin video klarifikasi, sama kayak bikin dulu di Facebook ya, bikin video klarifikasi sama kayak bikin status, ya pokoknya permintaan maaf lah gitu. Terus habis dia bikin itu, ada tuh yang ngechat, ada yang minta maaf gini. Ya udah dong, udah terlanjur ya kayak aku anggap clear gitu ya udah. Tapi aku udah nggak ambil di situ lagi sih, soalnya kayak nggak mau lagi jatuh ke lubang yang sama gitu. Akhirnya ya aku memutuskan untuk lanjut fokus ke jualanku yang awal, yaitu di dunia fashion. Terus akhirnya aku gabung di kosmetik. Nah di kosmetik ini juga nggak gampang ya Wak, nggak gampang. Ada juga udah ditipu juga ada, terus pas mau COD uangnya jatuh juga ada. Bayangin zaman dulu kan gimana ya, anak SMP nggak punya rekening, adanya uang cash gitu jatuh berapa sih kalau nggak 150. Untung mbaknya baik, untung mbak ownerku, mbak ownernya itu baik. Mbak ownernya itu baik banget, dia bilang ya udah nggak apa-apa dibawa, lagian kan udah langganan juga, dibawa dulu nggak apa-apa, nanti kalau uangnya udah ada tinggal kesini lagi gitu. Soalnya tiap minggu aku juga orderannya pasti masuk. Nah seperti itu. Terus orderan masuk COD awalnya aku ambil di itu dong, di rumahnya. Bayangin ya, rumahku daerah Doro Kidul pokoknya, Pekalongan Doro. Terus aku ambilnya itu di Medono Lor Kota
di Medono kota ya. Kalau di aku itu bukan kota, pegunungan atau perdesaan. Nah, jarak tempuhnya itu sekitar setengah jam gitu. Tak bela-belain ke sana habis pulang sekolah. Ya kadang diantar teman sih, kadang diantar teman. Tak bela-belain ke sana gitu kan ya, ambil ini. Kehujanan pernah, kedinginan, kepanasan. Gitu. Seperti itu sampai akhirnya yang tadinya harus ke sana, mbaknya udah mulai ada ini Shopee gitu loh. Kayak mulai terkenal nih Shopee. Kan dulunya nggak terlalu terkenal. Pas aku join ke masker, ke kosmetik itu untuk fashion kayak baju, sepatu itu kayak udah nggak terlalu banget. Masih ada beberapa yang mesen, aku yang juga masih sering posting, cuman nggak sesering dulu gitu. Seringnya fokusnya itu ke masker, soalnya banyak yang cocok. Emang benar kalau semisal kita jualannya kayak kosmetik, skincare itu kan kalau semisal beli udah habis, beli lagi dong. Kalau baju gak mungkin, udah pernah nih misalnya beli baju model gini terus bosan, gak mungkin beli lagi dong model yang kayak gini. Pasti nyarinya yang model yang terbaru lagi. Kalau kayak buat skincare, buat wajah gitu, pokoknya yang ginilah perawatan kan, pasti kalau udah cocok ya udah itu terus itu. Alhamdulillahnya banyak yang cocok dan ya gitulah, gacor. Terus apa namanya, udah berjalan sampai berapa ya, lumayan lama sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Berhentinya itu karena bukan saya yang memutuskan, bukan saya memutuskan, salah. Handphone saya itu rusak. Posisi nomor WA saya kan 1, tapi kartunya itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi itu handphone sebelumnya belum pernah rusak, belum pernah keluar juga dari nomornya, belum pernah logout dari WA gitu. Jadi nggak pernah verifikasi cuma 1 kali pas awal buat WA itu. Nah itu belum pernah, setelah itu belum pernah verifikasi lagi. Terus waktu itu nomornya kan kebuang, udah diingetin nomornya udah nggak ada. Itu aja buat jaga-jaga, buat antisipasi, coba beli nomor lagi buat WA kedua gitu, buat nyimpan kontak-kontak. Tapi akunya enggak aman, kayak keras kepala banget. Udah dibilangin teman-temanku juga banyak yang bilang, tapi ya mohon maaf, saya ini lumayan keras kepala batu. Akhirnya handphonenya tiba-tiba rusak. Waktu itu juga orderan masih lumayan ya, barang di rumah alhamdulillah masih dikit. Cuman kan ada yang mesen gitu. Cuman alhamdulillah lagi belum tak storein ke ownerku. Jadi kan belum diproses tuh sama dia gitu. HP-nya rusak, nomornya udah hilang, WA-nya juga udah ya gitulah, nggak bisa. Terus aku juga kan nggak punya cadangan, kayak nggak tak catat lagi gitu loh. Biasanya kan kayak yang lainnya kan ada nomor nih dicatat, kalau ada apa misalnya kayak ada kendala HP-nya bakal gini kan ada cadangan nomor gitu lah. Itu aku nggak tak catat, nomor resellerku nggak tak catat gitu. Akhirnya mau nggak mau aku tutup. Banget. Terus mbak ownerku kan gitu, mbak ownerku bilang gini, waktu itu aku nemuin nomornya lagi pas di Facebook. Dia yang chat aku dulu, loh kenapa kok nggak pernah itu lagi, tak jelasin dari awal gini. Terus dia bilang ya dicoba lagi mulai dari awal. Enggak mbak, kayak gimana, kayak capek harus ngumpulin gitu lagi. Ya gimana, udah seneng-senengnya ya, masih seneng banget, udah di atas tiba-tiba kayak digebrakin gitu, semangatnya nggak ada. Seperti itu. Mungkin itu cerita dari saya yang lumayan sedikit membingungkan bahasanya ya pokoknya seperti itu ceritanya. Mungkin itu saja ya, sedikit cerita perjalanan bisnis saya dulu SMP. Dia yang ada senangnya, ada sedihnya, ada galaunya, ada nangisnya, pokoknya semuanya udah alhamdulillah udah saya rasakan.
walaupun sampai sekarang kalau kayak gitu kayak aduh gitu, tapi nggak apa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rencana Tuhan itu pasti lebih baik, ikut saja alurnya. Oke, mungkin itu saja sedikit cerita perjalanan bisnis saya. Itu saja yang mungkin dapat saya ceritakan. Mohon maaf ya buat bapak, mohon maaf bapak kalau semisal nih bahasa saya tuh kayak gak jelas, bahasanya kayak ya nggak nyambung lah, ada bahasa Jawanya, mohon maaf sedikit keceplosan. Pokoknya mohon maaf banget apabila ada salah kata, ada salah perbuatan, pokoknya ada salah pokoknya salah. Namanya juga manusia, itu tempatnya salah dan dosa. Mungkin itu saja dari aku Rizka Amelia dengan NIM 2012-2220 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.